Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 59, bagi masyarakat yang tinggal di desa Sungai Barat, herbal ini adalah pembela mereka, yang memungkinkan mereka terhindar dari kutukan. Namun, itu juga sipir mereka, dengan tegas mengunci mereka di sini dan tidak membiarkan mereka pergi. Kata-kata Su Chen, bagaimanapun, akan membuka kemungkinan yang sama sekali baru. Mereka akan dapat melepaskan diri dari belenggu mereka dan terbang bebas dari sangkar mereka untuk menjelajahi lautan yang dalam dan luas. Namun, jika ada yang berpikir bahwa ini akan membuat mereka rela pergi, mereka salah besar. Kebiasaan adalah kekuatan yang sangat kuat, mereka telah terbiasa hidup di sebidang tanah ini selama beberapa generasi, sehingga sulit bagi orang yang tinggal di sini untuk berpisah dengannya. Banyak orang lebih memilih mati daripada meninggalkan tempat yang telah menghidupi mereka selama beberapa generasi. Perasaan sulit meninggalkan tanah air seseorang sulit dipahami oleh orang luar. Untungnya, Su Chen tidak bermaksud agar mereka pergi sepenuhnya, sebaliknya, dia hanya meminta mereka untuk bersembunyi sementara ketika 10 klan bangsawan garis keturunan datang. Tidak banyak masalah dengan itu. Malam itu, orang-orang dari Benteng Kebahagiaan mengadakan perherbalan besar-besaran, merayakan kebebasan mereka. Mereka bernyanyi dan menari dengan riang. Namun, di dalam ruangan milik kepala suku, Su Chen telah tertidur lelap. Tebing besi berjaga di pintu, menghalangi siapapun yang mencoba masuk. Ini berarti bahwa Su Chen telah memasuki alam impian. Setelah sesi pelatihan tahun itu, Su Chen sekarang mengetahui pentingnya membangun lingkungan yang aman sebelum memasuki alam impian. Ketika dia masuk, dia disambut oleh kastil yang sudah dikenalnya. Setiap pengguna dunia mimpi akan muncul di lokasi awal kecuali mereka ingin mengubahnya. Tetapi bahkan jika mereka mengubahnya, mereka tidak akan melihat sesuatu yang baru. Lagi pula, dunia mimpi hanyalah jaringan informasi dan komunikasi. Tidak ada pemandangan luar biasa yang bisa ditemukan. Pemandangannya sama di mana-mana, dan bahkan cahaya warna-warni yang cemerlang akan menjadi tidak penting dengan cepat. Su Chen tidak pergi ke 3 aula pertukaran utama yang tersibuk. Sebaliknya, dia menaiki tangga ke Dream Castle dan menemukan gang kecil yang damai. Dia membuka salah satu pintu dan masuk. Dia disambut oleh sebuah bangunan kecil di daerah yang tenang dan terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan yang rimbun dan air yang jernih. Ini adalah kediaman Su Chen di dalam kastil dunia mimpi, dan itu adalah salah satu keuntungan menjadi petugas impian. Karena itu adalah tempatnya sendiri, Su Chen bisa mendesainnya sesuka hatinya. Terbukti, Su Chen tampaknya memiliki ciri-ciri kepribadian seorang pertapa. Kediaman dunia mimpi dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi pemiliknya untuk mendiskusikan berbagai hal. Menurut penguasa dunia mimpi, ini adalah hak istimewa tertinggi yang bisa diperoleh. Bahkan dia tidak bisa mendengarkan percakapan itu. Apakah itu benar atau tidak, sulit dikatakan karena dia mengendalikan semua masalah ini sendirian. Paling tidak, bagaimanapun, tidak ada seorang pun dengan hak istimewa dari Raja Impian yang dapat masuk ke kediaman orang lain. Benua primordial tidak memiliki banyak cara cepat untuk berkomunikasi. Dunia mimpi adalah cara tercepat dan ternyaman untuk berkomunikasi dengan seseorang. Saat memasuki kediamannya sendiri, Su Chen berkata, "Buka jalur komunikasi dan hubungi instruktur." Riak tak terlihat dikirim keluar. Tidak lama kemudian, seseorang muncul. Itu adalah Si Kai Huang. Instruktur "Oh, Si Kai Huang menatap gembira muridnya yang senang itu. "Kamu belum datang untuk sementara waktu. Apa kesibukanmu akhir-akhir ini?" "Muridmu pergi ke hutan Sungai Barat untuk menenangkan diri." Su Chen mulai menjelaskan apa yang terjadi selama periode waktu ini. Klan bangsawan garis darah itu ingin mengeringkan orang miskin. Mereka semua sangat serakah. Genesis seperti ini terlalu umum. Sudah waktunya untuk memberi mereka pelajaran yang baik. Si Kai Huang mendengus. "Jangan khawatir. Apapun konsekuensinya, aku akan membantu melindungimu dari mereka." "Ya, muridmu mengerti. Pendukung terbesarku sampai sekarang bukanlah Shadow Servant atau obat-obatan, itu adalah instruktur," Su Chen menjawab. Si Kai Huang tertawa, "Yang kamu tahu bagaimana melakukannya adalah menyanjung orang." Meskipun dia tahu dia tersanjung, itu membuatnya cukup senang mendengarnya. Selain itu, sanjungan ini tidak palsu. Tanpa Si Kai Huang sebagai pendukung setia Su Chen perlu mempertimbangkan tindakannya dengan lebih hati-hati. "Benar, instruktur. Bagaimana penelitian tentang menembus alam pembukaan yang tanpa garis keturunan?" "Semakin banyak kemajuan yang kita buat, semakin sulit jadinya." Si Kai Huang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Apakah kamu masih terjebak di persimpangan 3 yang?" "Saya masih terjebak di sana dan belum bisa maju." Persimpangan 3 yang adalah tempat energi asal bersatu. Jika ada kesalahan, aliran darah seseorang akan kacau balau.
saya akan mengikuti rute pembukaan asal, meskipun dapat menstabilkan aliran darah seseorang sampai tingkat tertentu. Saya tidak dapat mempertahankan kendali penuh atas itu. Anda juga tahu bahwa jika terjadi kecelakaan di sini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Paling tidak, seseorang akan gagal menerobos dan mengalami serangan balik energi asal. Tetapi paling buruk itu bisa merenggut nyawa seseorang. Inilah alasan mengapa saya datang mencari instruktur hari ini. Saya membuat penemuan saat berada di hutan Sungai Barat. Mungkin itu bisa menyelesaikan masalah persimpangan 3 yang. Oh, apa itu? Setelah mendengar ini, minat si Kai Huang terusik. Itu kutukan hutan Sungai Barat, jawab Su Chen. Asal mula kutukan ini sebenarnya adalah mikroorganisme yang sangat kecil. Muridmu telah mempelajari mereka baru-baru ini dan secara tidak sengaja menemukan bahwa organisme ini sangat membantu untuk titik temu 3 yang. Mereka dapat menstabilkan aliran darah seseorang dan membuka blokir aliran energi asal. Jika Anda dapat memasukkannya ke dalam obat, itu dapat menyelesaikan masalah persimpangan 3 yang. Mendengar ini, si Kai Huang segera menggelengkan kepalanya. Yang saya butuhkan adalah cara untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan atau obat-obatan. Jika Anda mengandalkan kekuatan obat untuk mendapatkan kesuksesan, Anda akan dibatasi oleh obatnya. Apa perbedaan antara itu dan dibatasi oleh garis keturunan? Kalau begitu, ada perbedaan besar? Su Chen tertawa. Obat jauh lebih mudah didapat daripada garis keturunan, dan setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama. Mengembangkan cara untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan akan memakan waktu lama. Instruktur pertama-tama harus fokus menangani masalah di depan Anda daripada mencoba mengejar metode yang sempurna sejak awal. Si Kai Huang tertegun. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, itu masuk akal. Tapi karena obat jenis ini bergantung pada ramuan yang hanya ditemukan di hutan Sungai Barat, jumlah yang bisa kita hasilkan setiap tahun terbatas bukan? Iya, oleh karena itu, muridmu bermaksud untuk fokus pada peningkatannya setelah kami berurusan dengan mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan. Bukankah metode untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan dibangun di atas karya banyak orang lain sebelum kita? Itu, sebenarnya tidak salah, si Kai Huang mengangguk. Dia kemudian menghela nafas. Tahun itu, kaulah yang menemukan metode menggabungkan teknik arcana kuno dan jurus kontemporer, menyelesaikan metode untuk mencapai alam mendidih darah. Sekarang, kita perlu menambahkan obat untuk mencapai alam pembukaan yang. Paling tidak, dalam hal pemikiranmu, kamu telah jauh melampauiku. Tapi semuanya masih karena instruktur. Saya baru saja menambahkan bunga kebrokat, itu saja. Menambahkan bunga kebrokat, ini lebih seperti menambahkan sentuhan akhir. Jika obat Anda benar-benar dapat menyelesaikan masalah persimpangan 3 yang, maka hanya masalah waktu sebelum kita menyelesaikan cara untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan. Oh, kamu mungkin juga menunggu ini kan? Ya, instruktur, jawab Su Chen dengan sedikit senyum. Si Kai Huang bisa merasakan kecepatan kultivasi Su Chen yang absurd. Meskipun mereka berada di dunia mimpi, si Kai Huang bisa merasakan bahwa basis kultivasi Su Chen telah meningkat pesat sejak terakhir kali mereka bertemu satu sama lain. Namun, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Karena Su Chen tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bertanya. Mereka memiliki pemahaman diam-diam dalam hal ini. Bagi Su Chen, obat semacam ini tidak hanya mewakili cara untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan tetapi juga sumber daya yang luar biasa. Teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan dapat dipublikasikan, sedangkan resep obatnya akan dijual sendiri. Setelah diskusi mendalam tentang teknik untuk masuk ke alam pembukaan yang, si Kai Huang bertanya, apakah ada hal lain? Su Chen ragu sejenak, lalu berkata, saya membuat penemuan baru di hutan Sungai Barat. Ada semacam kaca berwarna ungu di sana yang dapat mentransfer jiwa dan kehendak seseorang ke dalam tubuh binatang ganas, memungkinkan orang tersebut untuk mengendalikan binatang ganas. Saat mempertimbangkan kediaman Li dan masalah dengan Wei Liancheng, pada dasarnya kami dapat mengonfirmasi. Ketika dia mendengar ini, ekspresi si Kai Huang tenggelam. Jadi itu bukan kelompok individu manusia atau iblis, mereka datang ke dunia kita lagi untuk menimbulkan masalah. Itu karena jumlah mereka sangat sedikit. Su Chen tertawa. Jika kamu ingin melakukan percobaan, kamu harus pergi ke tempat yang memiliki cukup banyak target penelitian. Ini tidak akan berhasil, kita memiliki masalah serius di tangan kita, saya perlu memberitahu atasan. Instruktur, Su Chen menarik perhatian si Kai Huang. Dia berkata, mengapa tidak menyerahkannya kepada saya? Kamu, si Kai Huang ragu sejenak, bukannya aku meremehkanmu, hanya saja lawanmu kali ini tidak normal, bisakah kamu melakukannya? Su Chen tidak segera menjawab, dia berpikir serius sejenak, lalu menjawab, aku mungkin tidak bisa merawat orang itu sekarang, tapi dengan waktu yang cukup, aku yakin aku akan bisa. Si Kai Huang mengangguk. Sepertinya situasi di sana cukup rumit.
Anda harus berurusan dengan 10 klan bangsawan garis keturunan serta orang-orang itu, mungkin sulit bagimu untuk menanganinya sendiri. Bagaimana kalau saya mengirim beberapa pembantu? Pembantu? Pembantu apa? Rekan-rekan siswa yang bersamamu di reruntuhan air emas. Bagaimana kedengarannya? Bab 60, keesokan paginya, Su Chen, tebing besi, dan pelayan bayangan kembali ke Clear River. Ketika dia kembali ke istana Su, Li Su menyambutnya dengan gembira. Tuan muda, Anda kembali. Apakah istana damai selama aku pergi? Semuanya damai, Li Su buru-buru menjawab. Sebagian besar waktu, Su Chen disibukkan dalam penelitiannya, jadi tidak ada yang akan tahu bahkan jika dia menghilang untuk jangka waktu tertentu kecuali sesuatu terjadi begitu saja. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi di dekat sini akhir-akhir ini? Besar, ada sesuatu, jawab Li Su setelah berpikir sejenak. Beberapa hari yang lalu, pasukan yang dikirim oleh aliansi 10 klan garis keturunan bangsawan mengalami bencana. Rupanya, mereka bertemu dengan beberapa bandit, dan kebanyakan dari mereka langsung musnah. Ketika dia mendengar ini, Su Chen tertawa, informasi yang cukup menarik. Itu benar, Li Su masih tidak menyadari apa yang sedang terjadi. 10 klan bangsawan garis keturunan bertemu dengan bajak laut. Tapi bukankah bajak laut itu dibesarkan oleh mereka? Benar-benar lelucon, mereka mungkin mengalami masalah lain dan menyalahkan para perompak. Beberapa masalah lain yang mereka temui padaku, kata Su Chen dengan tenang sambil menyesap teh yang dibawakan Ming Shu. Mereka menabrakmu, kata Li Su, matanya membelalak. Tuan muda berarti. Kami membersihkannya, kata tebing besi dengan suara rendah. Li Su tertegun, tampaknya semua hal besar yang terjadi di sini di Clear River City ada hubungannya dengan Su Chen. Pasukan aliansi garis darah cukup besar, mereka memiliki beberapa ratus seniman bela diri dan puluhan sarjana Origin Ki. Bagaimana Su Chen melakukannya? Namun, Li Su tahu untuk tidak menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya dia tanyakan. Setelah keterkejutan awal berlalu, dia menenangkan diri dan berkata, Tuan muda benar-benar berbakat, tapi kita tidak bisa membiarkan masalah ini keluar. Jangan khawatir, saya memakai topeng, jadi mereka tidak akan bisa mengetahuinya. Tapi saya membayangkan mereka mungkin akan mengetahuinya cepat atau lambat. Lagi pula, ukuran tebing besi masih terlihat jelas, kata Su Chen dengan tenang. Bagaimanapun, kita sudah menjadi musuh bebuyutan. Jadi tidak apa-apa jika mereka mengetahuinya. Benar, Tuan muda, ada satu hal lagi. Li Su tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apa itu? Ada kepala kota biro asal yang baru. Oh, Su Chen menyipitkan matanya, di biro asal. Su Chen berjalan menuju biro asal dengan santai dan melihat Chao Zhengjun berjalan keluar. Benar-benar bingung. Saat Chao Zhengjun mengangkat kepalanya dan melihat Su Chen, matanya berbinar. Ayah, astaga, kamu akhirnya kembali. Apa, jika aku tidak kembali? Apakah langit akan runtuh di atas biro asal? Su Chen bertanya sambil tersenyum. Langit tidak akan runtuh, tapi biro asal mungkin tidak lagi atas nama Su, kata Chao Zhengjun dengan suara rendah. Ekspresi Su Chen menjadi serius. Chao Zhengjun, apa yang kamu katakan? Kapan biro asal pernah menggunakan nama Su? Dalam skala besar, di bawah nama Lin dan hanya melayani kaisar, dan dalam skala kecil di bawah nama An dan hanya melayani tuan kota. Anda dan saya sama-sama pekerja rendahan di biro asal, melakukan hal-hal sesuai aturan. Bagaimana kita bisa dengan santai membawa sesuatu ke publik untuk diri kita sendiri? Chao Zhengjun merasa malu. Dia menjawab setelah beberapa waktu, Tuan Su benar dalam mengajari saya, si kecil ini hanya ingin memberitahu Anda. Kepala kota yang baru telah tiba, jadi Tuan sudah tahu, kata Chao Zhengjun sambil menyeka keringat di dahinya. Aku baru saja mendapat kabar, Su Chen mulai menuju ke dalam, kapan dia sampai di sini? 3 hari yang lalu, dia ingin bertemu Tuan Su segera setelah dia datang. Tetapi orang-orang di istana Anda mengatakan bahwa Anda saat ini berada di balik pintu tertutup. Kepala kota yang baru sangat tidak senang dan telah merestrukturisasi biro asal. Ketika Chao Zhengjun sampai pada titik ini, dia berhenti. Su Chen menatapnya, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Chao Zhengjun mengatupkan tangannya dan berkata, Duan Feng, He Qiwei, Gong Yuan, dan Li Zi semuanya ditangkap. Keempatnya adalah yang paling setia kepada Su Chen. Hal pertama yang dilakukan Su Chen ketika dia mengambil alih biro asal adalah berurusan dengan pendukung setia Li Uya. Demikian pula, kepala kota yang baru segera berurusan dengan pendukung Su Chen. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak membunuh siapapun. Bukannya dia tidak ingin membunuh mereka, namun, dia bukan Su Chen. Tidak peduli apapun, biro asal masih memiliki nama An Siyuan. Jika seseorang dari biro asal terbunuh dan orang itu adalah sarjana Ki asal, An Siyuan akan memiliki wewenang untuk mempertanyakan dan menyelidiki situasinya. Su Chen bisa membunuh sebanyak yang dia mau, dan pertanyaan An Siyuan hanya akan bertepuk tangan untuk mendukung.
dia bahkan akan bekerja sama dengan Su Chen untuk mengalihkan kesalahan sepenuhnya ke kelompok lain. Namun, jika kepala kota yang baru mulai membunuh, pertanyaan An Siyuan akan sangat berbeda. Dengan demikian, kepala kota yang baru tidak dapat membunuh siapapun, namun, dia bisa menemukan alasan untuk menangkap orang-orang itu, sehingga mempersulit Su Chen. Tentu saja, metode semacam ini secara lugas menunjukkan kesetiaannya. Dengan alasan apa, dia mengatakan mereka berkolusi dengan para perompak dan bersekongkol untuk menyerang armada. Dia juga mengatakan bahwa buktinya cukup kuat. Armada pasukan yang sama yang diserang bandit beberapa hari lalu, Su Chen terkejut. Ya, panci hitam ini telah diletakkan di punggung Su Chen, tapi sebenarnya itu bukan tuduhan yang salah. Su Chen tidak bisa menahan tawa saat memikirkan ini. Chao Zhengjun cukup terkejut bahwa Su Chen masih tega tertawa. Su Chen bertanya, seperti apa situasi mereka? Mereka sedikit lebih kurus dan sedikit menderita. Tetapi mereka tidak terlalu dirugikan. Pak, mereka menyeret nama Anda, Chao Zhengjun mengingatkan. Dia sudah sepenuhnya berada di pihak Su Chen, tetapi karena dia bukan sarjana asal Qi dan merupakan salah satu individu paling cakap di biro asal, kepala kota yang baru tidak menyentuhnya. Namun, Chao Zhengjun tahu bahwa jika Su Chen membiarkan kepala kota yang baru terus melakukan apa yang diinginkannya, cepat atau lambat dia akan terpengaruh. Karena itu, dia dengan penuh semangat mengantisipasi saat Su Chen akan menunjukkan kehebatannya. Itu terdengar baik, Su Chen tampaknya tidak peduli sama sekali. Apakah kepala kota sedang dalam ruangan? Dia ada di dalam sekarang, kalau begitu mari kita pergi dan mengunjunginya, kata Su Chen saat dia masuk ke dalam. Chao Zhengjun hanya bisa mengeluh dalam diam sambil mengikuti. Setelah memasuki aula utama, mereka melihat seorang lelaki jangkung duduk di kepala aula, menumpahkan anggur dari kendi anggur ke mulutnya. Sebuah pisau besar diikatkan ke pahanya, memberinya aura yang sangat ganas. Ketika mereka melihat Su Chen masuk, mata yang semula kacau menjadi dipenuhi cahaya. Apakah Anda pelaksana pengetahuan Su? Su Chen tertawa, Anda pasti kepala kota yang baru, Tuan Xing Sabei. Kamu tahu siapa aku, namun kamu tidak memberi hormat, kepala kota Xing berkata sinis. Su Chen dengan santai mengeluarkan sebuah benda dan mengayunkannya di depan Xing Sabei. Saya memiliki medali pahlawan tingkat 2, artinya saya tidak perlu menyapa pejabat pemerintah hingga 3 tingkat lebih tua dari saya. Kepala kota Xing, Anda tidak perlu menunjukkan keunggulan 1 tingkat Anda di depan saya. Ekspresi Xing Sabei perlahan menegang, medali pahlawan tingkat 2, bagus, sangat bagus, pelaksana pengetahuan Su, Anda benar-benar bakat yang tidak biasa. Tidak heran Anda dapat membalikkan seluruh kota ini dan membuatnya kacau balau. Su Chen dengan tidak sopan menjawab, sejak saya, Su Chen, telah mengambil kendali biro asal, saya selalu melakukan hal-hal dengan tertib dan tidak pernah merugikan warga sipil manapun. Saya berani mengatakan bahwa saya memiliki hati nurani yang bersih dan telah menjunjung langit dan bumi. Bagaimana saya melemparkan kota ini ke dalam kekacauan? Apakah Anda berani mengatakan bahwa kasus dermaga Clear River tidak dilakukan oleh Anda? Itu dilakukan oleh saya, geng Long Clear bersekongkol melawan hukum dan membunuh seorang pejabat biro asal. Dengan bukti yang kuat, kami menangkap para penjahat, tetapi mereka melawan dengan paksa dan pantas dihukum berat. Saya hanya bertindak menurut hukum. Pembantaian berikutnya benar-benar dibenarkan. Di sisi lain, geng Long Clear, sejak pertempuran itu, tidak lagi berani membuat masalah dan telah mengambil kebijakan baru, hanya mewakili salah satu dari kontribusi saya yang berjasa.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a